Tak lulus seleksi P3K tahap 2, begini nasib guru honorer tahun depan. Bagaimana nasibnya Bapak Ibu? Kita simak beritanya. Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya di channel Jendela Pendidikan. Kita akan membahas sebuah berita yang cukup menarik ya tentang seleksi P3K tahap 2 nih Bapak Ibu ya. Berita ini dimuat di CNBC Indonesia. Judulnya seperti ini. Tak lulus seleksi P3K tahap 2, begini nasib honorer di tahun depan ya. Bagaimana ya Bapak Ibu nasib para guru-guru honorer yang masih tidak lulus di tahap 1, kemudian melanjutkan di tahap kedua, dan di tahap ketiga kan tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana nasib guru-guru honorer ini ya jika kedua tahap itu mereka masih saja tidak lulus begitu. Kita bahas beritanya secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita bahas beritanya, Bapak Ibu dimohon untuk dapat mengklik tombol subscribe. Jakarta, CNBC Indonesia. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua telah dibuka ya sejak tanggal 17 November 2024 dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Link pendaftaran P3K tahap 2 dapat diakses melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSC ASN yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. P3K tahap kedua ini diperuntukkan bagi honorer alias non-aparatur sipil negara yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru. Ya. Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi P3K sejumlah 1 juta lebih. Dari totalnya adalah 1.280.000. Formasi JASN 2024 data per 22 Agustus 2024. Besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Bapak Ibu, di awal berita ini ya, jadi untuk seleksi P3K ya tahap 2 itu diperuntukkan untuk guru-guru non-ASN ya yang kemarin gagal di tahap 1, kemudian guru honorer yang belum terdata di PKN, termasuk juga lulusan PPG prajabatan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang termasuk kategori-kategori ini silakan ya untuk bisa mendaftar seperti itu. Lantas bagaimana nasib honorer yang tidak lulus P3K di tahap kedua? Pemerintah telah menegaskan honorer yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 ini akan ditetapkan menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Keputusan ini diambil karena adanya kendala keuangan Bapak Ibu ya. Jadi tenang ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum lolos ya di tahap 1 kemarin, di tahap kedua ini tidak lolos, juga masih ada kesempatan ya untuk menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah dipastikan tidak akan melakukan pemecatan terhadap tenaga honorer sehingga keputusan yang diambil honorer yang tidak lulus atau belum dapat mengikuti seleksi karena keterbatasan anggaran di instansi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun mereka yang lulus akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Rini Widianti menegaskan, alih status ini juga masuk dalam program 100 hari kerja Kementerian Pan-RB. Menurutnya, kebijakan ini terjadi dari beberapa kegiatan seperti memperjelas status kepegawaian non-ASN, pemetaan dan identifikasi, serta mendorong tenaga honorer untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi P3K Bapak Ibu. Ya, jadi masih ada kesempatan ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu
di tahap kedua nanti tidak lulus, tapi ada yang namanya P3K paruh waktu. Tentunya nanti ketentuan P3K paruh waktu akan dijelaskan kembali oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, dengan adanya P3K paruh waktu ini, Bapak Ibu jangan merasa senang atau terlena ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap harus belajar ya. Agar apa? Agar tetap lolos menjadi P3K penuh waktu. Karena beda ya Bapak Ibu. Penuh waktu dan paruh waktu beda di gajinya. Rini berkata, kebijakan alih status ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, pemerintah menjamin untuk menghindarkan terjadinya pemberhentian hubungan kerja atau PHK terhadap para tenaga guru tersebut. Kami punya prinsip bahwa arahan dari pemerintah adalah menghindarkan P3K massal, tidak mengurangi pendapatan mereka, dan tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Jadi ini ya. Jadi seleksi P3K ini nantinya Bapak Ibu ya dapat merubah ya status Bapak Ibu sebagai guru honorer menjadi P3K ya. Ini sesuai dengan amanat undang-undang ya Bapak Ibu. Namun sekali lagi Bapak Ibu jangan terlena ya, walaupun ada P3K separuh waktu, Bapak Ibu tetap harus belajar. Agar apa? Agar lulus di seleksi P3K tahap kedua. Dan kebijakan ini ya sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Menpan RB Ibu Rini ya, bahwa yang namanya kebijakan P3K itu harus menghindarkan untuk PHK massal ya dari tenaga-tenaga guru honorer. Kemudian tidak mengurangi pendapatan ya, karena dengan menjadi P3K tentunya pendapatan akan bertambah. Dan satu lagi Bapak Ibu, tidak terjadi pembengkakan anggaran ya, artinya pemerintah nanti akan kebingungan ya untuk mengelola anggaran yang ada seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya berita yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya klik tombol